Pihak Aibda WH bantah minta uang damai Rp50 juta kepada Supriyani. Pihak Aibda WH, orang tua murid diduga korban kekerasan membantah telah minta uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani. Bahkan pengacara Aibda WH, Laude Muhram memastikan jika guru Supriyani bersalah sesuai dengan yang diucapkan dalam beberapa kali mediasi. Laude berdalih jika kliennya memang minta uang sudah pasti sejak lama guru Supriyani ditahan. Karena kabar pemberian uang tersebut supaya guru Supriyani tidak ditahan. Namun ini malah yang melakukan penahanan adalah dari pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kasus guru Supriyani ini kini sudah masuk ke pengadilan atas laporan dugaan pemukulan anak Aibda WH menggunakan gagang sapu di sekolah. Kasus ini jadi sorotan karena Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke korban. Aibda WH juga sempat disebut panik lantaran kasus ini sudah tak bisa diselesaikan secara mediasi. Sebelum sidang Supriyani digelar, keluarga Aibda WH menghampirinya dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara sudah masuk ke pengadilan. Ia tadi sempat ada upaya itu. Tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka. Dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Ujar Samsudin, kuasa hukum Supriyani. Pengacara Aibda WH, Laude Muhram pun angkat bicara soal hal tersebut. Ia menuturkan, tak ada kepanikan dari Aibda WH dan pihaknya. Bahkan, pihaknya menganggap Supriyani bersalah, seperti yang diucapkan Supriyani yang mengaku bersalah dalam beberapa kali mediasi. Laude juga meluruskan soal pihaknya yang disebut meminta uang damai ke Supriyani. Ia menuturkan bahwa pihaknya tak pernah meminta uang sepeser pun kepada Supriyani. Dalam proses perjalanan kasus ini pihak korban tidak pernah meminta uang. Justru diklarifikasi sendiri oleh Supriyani bahwa permintaan uang itu ia tidak dengar dari orang tua korban melainkan dari kepala desa. Ujarnya dari rilis yang diterima tribunnews.com. Laude menambahkan, peristiwa memberikan uang tersebut terjadi saat suami Supriyani mengeluarkan amplop dan hal tersebut membuat orang tua korban tersinggung. Hal tersebut lantas ditengahi oleh kepala desa, orang tua korban. Lanjut Laude, tak pernah meminta atau mengarahkan kepala desa supaya Supriyani membayar uang Rp50 juta supaya tak ditahan. Jika benar demikian, seharusnya Supriyani sudah lama ditahan oleh kepolisian. Namun yang terjadi adalah sejak pelaporan, proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sejak April hingga Oktober tidak terjadi penahanan dan upaya mediasi sudah dilakukan sebanyak 5 kali namun gagal. Notabene yang melakukan penahanan adalah Jaksa Penuntut Umum. Lanjut Laude. Laude menambahkan, ia dan timnya bakal menyelidiki dan melaporkan pihak-pihak yang membuat isu pemerasan Rp50 juta hingga berujung penahanan Supriyani. Framing isu inilah yang menyebabkan kasus ini menjadi perhatian publik. Padahal ini jelas fitnah yang menyebabkan tekanan psikologis kepada korban dan kedua orang tuanya. Lanjutnya, ia pun berharap publik tak menjustifikasi korban dengan bermodal pemberitaan yang tidak berimbang. Kami adalah korban yang menuntut keadilan dan saat ini dihakimi publik karena framing pihak-pihak yang mencari panggung dan sensasi, pungkasnya. Diketahui, nama Supriyani banyak diperbincangkan lantaran ia ditahan usai ditetapkan tersangka karena dituduh memukul muridnya. Guru honorer SDN 4 Konawe Selatan, Konsel, ini pun ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel usai kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Supriyani dituduh aniaya murid yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sudah ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024 lalu. AKBP Febri Sam, Kapolres Konsel mengatakan, peristiwa ini bermula pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Saat itu, siswa SD yang berinisial M sedang bermain dan pelaku, Supriyani, datang untuk menegurnya hingga terjadi penganiayaan. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah. Saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri Sam. Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan.
Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Sholeh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moch Sholeh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Sholeh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sholeh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Ituasda, Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya,
Menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honor tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan.